This call is now being recorded. Baik, diucapkan sekali lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi pada sesi kita pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2022, Bu. Sesi yang keberapa saya lupa ya. Yang penting kita mudah-mudahan terus ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa bersilaturahim, dan semoga sewaktu-waktu kita bisa lakukan ini juga secara offline ya, insya Allah, supaya lebih makin berkesan dan tetap untuk bisa terus bersama-sama menggali, mengetahui rahasia-rahasia apa yang Allah siapkan di dalam ayat-ayatnya ya, yang sebenarnya secara kita sadar atau tidak sadar itu tersebar di seluruh lingkungan kita ya, tersebar di badan kita, tersebar di jantung kita, tersebar di aliran darah kita. Allah lebih dekat dari yang kita kira sebetulnya ya, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Baiklah, sebelum sesi hari ini, oh iya, maaf saya ada yang terlupa nih, mohon maaf sebentar ya, minta izin sebentar, saya lupa harus minum obat. Jadi saya minum obat dulu sebentar, udah disiapkan obatnya, kalau nggak diminum nanti jadi perkara nih. Jadi sebentar saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah minum obatnya, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, biasanya kalau udah minum obat jadinya bagaimana tuh? Bu Nurita, kalau kita udah minum obat biasanya jadi apa, Bu Nurita? Sehat ya. Jadi sembuh gitu ya? Iya, kalau itunya sih kan minum obat biar sehat katanya gitu kan. Insya Allah, tapi semua atas izin Allah. Semua atas izin Allah, betul sekali. Tapi menarik tadi jawabannya Bu Nurita nih, minum obat biar sehat, masak air biar matang, gitu kan? Iya. Ya Allah, air matang juga izinnya Allah. Mungkin saya pengen dari Mas Agus, kenapa minum obat Mas Agus? Barusan saya minum obat tuh. Nah, bergabung Mas Adi. Mas Agus, kenapa kita minum obat? Supaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mas Adi baru saja bergabung, alhamdulillah tepat setelah saya minum obat. Gitu. Mungkin dia bisa tolong kenapa kita minum obat? Biar sembuh dari penyakit, biar sehat. Biar sehat, sembuh dari penyakit ya, Masya Allah, betul sekali ya. Kalau Mas Adi yang baru masuk nih, Mas Adi barusan aja saya selesai minum obat, Mas Adi, karena tadi lupa. Akhirnya saya minum obat dulu, baru kita mulai. Tapi pertanyaan menariknya adalah kenapa sih kita minum obat, Mas Adi? Mas Adi yang ahli medis nih. Kenapa kita minum obat, Mas Adi? Pak Julio dan kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di kereta. Oh, waalaikumsalam. Berarti tidak boleh kalau di kereta ya? Ya udah, disimak aja Mas Adi, disimak aja. Paham situasinya. Ya, zaman sekarang di kereta kita tidak boleh berbicara nih ya. Ada peraturan yang harus berlaku. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kita coba cek aja ya di Al-Qur'an ya. Kenapa kita minum obat ya? Sebenarnya ada kaitan apa sih dengan obat itu ya? Tepatnya sih bukan obatnya, tapi tadi sudah ada kesimpulannya nih. Kenapa pengen bicara ini? Karena pas tadi saya teringat belum minum obat, jadi minum obat dulu gitu loh. Tapi menarik ya bicara mengenai obat. Hari ini kita akan belajar mengenai obat yang
maha hebat, yang luar biasa karena dikeluarkan oleh yang maha kuasa. Ya, pembuat manusia. Obat yang membuat kita manusia menjadi benar gitu ya. Nah, sahabat semuanya, saya akan bacakan dulu ayatnya ya supaya menjadi referensi ya. Jadi nanti bisa kita bicarakan ya, insya Allah. Ada 2 ayat ya di dalam Al-Quran, sebenarnya banyak sekali, tapi 2 ini yang saya akan coba kupas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah di surat Yunus, ya di surat ke-10, surat Yunus, ya itu ayatnya yang ke-57, ya. Surat Yunus ayat ke-57. Ya, saya akan bacakan, mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 57. 57. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu. Sungguh telah datang kepada kita nih, ya. Apa yang didatang kepada kita, ya, yaitu adalah izotum mir rabbikum, pelajaran, sebuah pelajaran dari Allah. Bentuknya adalah Al-Qur'an. Untuk apa turunnya Al-Qur'an ini? Untuk apa izotum mir rabbikum? Pelajaran dari Tuhanmu ini apa? Untuk apa? Yaitu sebagai apa? Wasyifaul lima fis sudur, yaitu sebagai penyembuh, sebagai obat bagi penyakit yang ada fi sudur, yang ada di dalam dada. Sahabat semuanya, ya, Al-Quran itu turun dari Allah, merupakan sebuah bentuk pelajaran, ya, dan ditujukannya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Lalu apalagi fungsinya? Ya kan, tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya, wasyifaul lima fis sudur, sebagai penyembuh atau penawar obat pada penyakit yang ada di hati. Dan apa? Wahudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahuda wa rahmah. Setelah sebagai obat penyembuh, ya, Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Nah, sahabat semua, dari satu ayat ini saja, ya, kita bisa melihat ada begitu banyak rahasia. Kalau tadi pertanyaan saya minum obat yang sudah disiapkan oleh istri saya. Kemudian untuk apa tujuannya? Ya, tadi ada yang bilang tujuannya adalah untuk sehat. Ada yang bilang tujuannya untuk sembuh. Dan semua ditutup dengan kata-katanya biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu obat tuh buatan manusia. Ya, sekarang yang kita bicarakannya adalah obat buatan yang maha kuasa, buatannya Allah Subhanahu wa taala. Obat satu-satunya, obat yang terbaik, obat yang utama, obat yang tidak ada obat yang bisa menandinginya, yang disebut dengan pelajaran atau Al-Qur'an bentuknya. Ya, di sini disebut adalah pelajaran izoman. Ya, izotun mi rabbikum, pelajaran dari Rob, dari Tuhan kita. Nah, sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Nah, dari sini kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dengan sangat jelas, mau penyakit apapun sumber-sumbernya itu nanti ujung-ujungnya itu yang paling bahaya itu yang di dada. Gitu ya. Nanti dari dada ini, kenapa? Karena kalau dari yang dada ini ada tersimpan yang namanya kolbu ya, yang sering disebut Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sebuah daging gitu yang berdegup-degup gitu, sebuah daging. Nah, di mana kalau baik daging itu baiklah kelakuan kita, kalau jelek daging itu jeleklah kelakuan kita. Begitu bahayanya tuh, ya, begitu riskannya tuh dada kita itu. Ya, maka di sini Allah camkan dengan sangat serius ya bahwa ya penyakit di dalam dada tuh ada. Ya,
Penyakit di dalam dada itu ada, dan penawarnya adalah, penyembuhnya adalah pelajaran atau Al-Quran. Nah, sahabat semuanya, seperti tadi gitu ya, saya barusan saja minum obat. Setelah minum obat, sebenarnya apa lagi gitu ya? Ternyata di sini Allah juga mengajarkan bahwa kalau kita sudah menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh penyakit dalam dada, ya, maka bentuk sembuhnya tuh sahabat semuanya, bentuk sembuhnya tuh luar biasa. Allah bilang di sini, Allah sampaikan di sini adalah wahudaw warohmah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bu Sofi. Nah, apa tadi, sampai di mana tadi ya? Jadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, bentuk sembuhnya itu nanti pada saat menyembuhkannya, healing prosesnya, Al-Quran itu insya Allah akan menjadi petunjuknya kita. Gitu. Al-Quran itu sudah menjadi petunjuknya kita, menjadi petunjuk kita. Dan bukan cuma itu, sekaligus menjadi rahmat. Masya Allah, rahmat adalah satu-satunya hal, sekali lagi saya ulang, rahmatnya Allah adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kita masuk surga. Ya, masuknya surga seseorang itu karena rahmatku. Masukkanlah dia karena rahmatku, kata Allah. Kasih sayangku. Ya. Nah, bentuknya rahmatnya Allah itu apa? Terpelihara kita, terpelihara, dijaga oleh Allah, mau melakukan dosa dibikin sulit, mau melakukan pahala dipercepat, dan banyak sekali dibuat gagal, ya, dibuat gagalnya kita karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat gagal karena kalau kita berhasil mungkin akan ada hal-hal mudarat yang kita lakukan. Kalau kita tidak digagalkan, mungkin akan ada kesombongan yang mampir ke hati kita. Ya, dan kita diberhasilkan pada saat yang tepat, dihasilkan pada saat yang memang benar-benar sesuai kondisinya. Kita dibuat keberhasilan oleh Allah misalkan adalah pada saat kita dalam hati ingin sedang berdekatan diri dengan Allah. Kita dibuat kesadaran kita tinggi tentang sodakoh, tentang zakat, dan kemudian Allah berikan keberhasilan kepada kita. Ya, keberhasilan kepada kita. Sehingga kita langsung teringat, ini dia kesempatan baiknya untuk menunaikan apa yang Allah minta. Bersedekah, kemudian berzakat, dan seterusnya. Sahabat semuanya, itulah bentuk dari banyak sekali dari manifestasi manifestasi rahmatnya Allah. Ya, banyak sekali bentuknya, tentu saja kita nggak bisa disebutkan dan bahkan tidak bisa kita bayangkan. Kayak sekarang kita bisa berjumpa di sini ya, yang sementara yang lainnya tidak bisa berjumpa. Ini bagian dari mungkin kasih sayang Allah yang memang ditujukan kepada yang dipilih. Ya. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran dibuat oleh Allah, diturunkan ya, telah datang kepada manusia, kepada kita semuanya itu sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penyakit di dalam dada. Bentuk healing prosesnya, nanti kita mendapat petunjuk dan akan menjadi orang-orang yang diberikan rahmat, insya Allah. Ya, ditegaskan lagi sahabat semuanya, mari kita buka lagi. Jadi, begitu ya ternyata obat itu ya. Nah sekarang, oh ya boleh, silakan mau nanya dulu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. disebutkan penyembuh bagi penyakit di dalam dada. Ya. Nah, dimaksud dengan penyakit di dalam dada apa tuh? Maksudnya penyakit itu kayak sehari-hari misal batuk, pilek, atau penyakit apa yang di dalam dadanya yang dimaksud dengan kayak ini? Baik, alhamdulillah. Nah, penyakit di dalam dada, sama-sama kita tahu nih sekarang orang pada batuk lalu dibilang Omikron. Yang pernah sakit sebulan di rumah sakit juga itu namanya sakit juga. Nah, begini sahabat semuanya ya, menjawab pertanyaan dari istri saya, dari Ita ya, penyakit ya. Penyakit itu kan berarti suatu kondisi yang tidak normal, makanya disebut sakit. Orang yang tidak sakit namanya normal, orang yang normal namanya tidak sakit, kan semudah itulah kira-kira. Berarti penyakit ini, ketidaknormalan ini itu terjadi. Nah, sekarang masalahnya letaknya itu di dalam dada. Ya, di dalam dada. Kita secara Rasulullah SAW sekali lagi pernah menyampaikan jaga ya, jaga itu sebuah hati yang berdegup-degup ya, yang disebut hati, yang mana kalau dia baik maka akan baik kelakuan kita, kalau dia buruk akan buruk kelakuan kita. Kenapa? Karena kolbi ini sebenarnya apakah dia bentuknya jantung, wallahu alam. Apakah namanya hati padahal tepatnya di tempat lain, ada di bawah hati itu. Ya, wallahu alam, tapi dia adalah letaknya jiwa, kolbi kita.
Dan Allah janjikan kolbi kita ini fitrah. Jadi yang namanya normal, maka kolbi itu fitrah. Yang namanya normal, maka kolbi itu bukan sehat, apa tadi namanya? Ya sehat ya, normal gitu ya. Sesuai dengan apa yang Allah sudah titipkan kepada kita, kolbi itu. Nah, sahabat semuanya, manusialah yang merusak kolbinya sendiri. Ya, dengan adanya bisikan-bisikan dari musuhnya Allah, dengan adanya mengikuti lingkungan, dengan adanya nafsu dan segala macam. Nah, sehingga si kolbi ini menjadi tidak normal. Maka disebut sakit. Karena tadi ya, tidak normal adalah sehat, tidak normal berarti sakit. Tidak normal gitu loh. Tidak seperti seharusnya. Nah, penyakit-penyakit dalam dada ini itu kondisi kolbi yang tidak seperti seharusnya. Sahabat, perhatikan. Meletakkan sesuatu atau meletakkan sesuatu atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Atau treatment sesuatu bukan semestinya. Memperlakukan, maaf saya kata-katanya agak sulit ya, meletakkan sesuatu atau memperlakukan sesuatu bukan semestinya, itu disebut dengan zolim, sahabat semuanya. Zolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memperlakukan sesuatu bukan pada semestinya, itu zolim, sahabat semuanya. Nah, akibat zolim ini adalah tadi, penyakit, tidak sehat, dia tidak normal, akibat dari kezoliman. Sehingga muncullah sakit dari kolbinya. Kalau sakit hati masih gampang sahabat semuanya ya. Ini bukan sakitnya, bukan hatinya yang sakit, ini kolbinya yang sakit sahabat semuanya. Nah, bentuk dari sakitnya kolbi itu macam-macam tuh sahabat ya. Bentuk sakitnya kolbi itu biasanya akan masuk ke dalam ranah kepada syahwat sahabat semuanya. Syahwat itu bisa bentuknya nanti sakit kolbi itu bisa bentuknya menjadi sombong, kesombongan, bisa bentuknya menjadi iri, dengki, ya. Jadi penyakit apa? Ria, ya, pamer seperti itu sahabat. Itu adalah bentuk-bentuk penyakit hati. Dan ini sangat berbahaya sahabat. Kenapa? Karena kolbi kita ini adalah yang akan menggerakkan syaraf-syaraf di kepala untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan ucapan-ucapan, melakukan gestur-gestur, air muka, ya, air muka, cemberut, bahagia, ceria, senang, letih, dan seterusnya. Itu semuanya bergerak dari hati. Nah, sehingga bisa dibayangkan begitu rentannya posisi kita apabila hati kita menjadi sakit. Ya. Maka tidak heran Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit hati. Karena kalau hatinya sakit, maka kelakuannya akan nggak semestinya. Bukan tindakan atau amal yang normal, bukan sesuatu yang fitrah, bukan yang Allah minta. Ya. Dan seringkali itu antara sadar dan tidak sadar, tapi orang lain yang lebih merasakan bahwa itu adalah sebuah kezoliman. Seringkali begitu, seringkali kita tidak merasakan itu. Tutur kata saya mungkin kadang-kadang terlalu kencang, didengar di kuping terlalu peka, terlalu keras gitu ya. Tapi kami nggak menyadarinya. Nah, itulah bahayanya sebuah penyakit di dalam hati sahabat-sahabat semuanya. Ya, dan Al-Quran Allah janjikan diturunkan untuk menjadi penyembuh. Makanya tadi di awal video ya, di awal pertemuan kita buru-buru saya minum obat dulu ya, supaya apa? Supaya katanya insya Allah biiznillah jadi normal gitu ya. Jadi normal. Yang normal kan penyakit yang lain, yang mudah, yang ringan, itu penyakitnya manusia. Masalahnya kalau ada penyakitnya manusia yang disebut penyakit hati ini luar biasa sahabat ya. Saya baru saja pulang dari dinas di luar kota gitu ya, di luar pulau. Nah, kembali kemarin hari Jumat malam, nyata-nyata di sebelah saya di pesawat itu seseorang melakukan kezoliman gitu ya terhadap dirinya. Nah, terhadap dirinya loh, bukan terhadap orang lain, dia melakukan kezoliman terhadap dirinya sendiri. Nah, itu rasanya apa ya, aduh gemas sekali, kepengen mengingatkan, tapi ya rasanya sulit juga, serba salah. Tapi artinya begini sahabat semuanya, yang bersangkutan tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kezoliman.
Tapi kita yang memandang dari mata iman itu akan langsung melihat bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Ya, pada saat kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, tangan tidak bisa melakukan, ucapan juga tidak bisa melakukan, maka serendah-rendah seorang beriman adalah tidak menyukai di hati, gitu ya, tidak ridho hatinya. Jadi saya memilih untuk karena tidak bisa melakukan apa-apa, karena selisih kursinya juga terlalu banyak, ya saya memilih untuk tidak ridho di hati. Ya, tetapi itu adalah salah satu dari hal kenapa saya ingin ceritakan pada hari ini, karena itu adalah bukti dari sebuah penyakit hati, sahabat semuanya. Ya, dan Quran Allah turunkan untuk bisa menyembuhkan itu. Bukan sekedar sembuh, sahabat, bentuk healingnya nanti, bentuk kesembuhannya nanti Allah akan berikan Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat. Dan terakhir sekali lagi bahwa masuknya manusia ke surga hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. 57 surat Yunus ya tadi ya, surat ke-10. Sahabat semuanya, kita melangkah lagi. Buktikan lagi apa yang Allah firmankan terkait dengan obat-obatan tadi ya. Al-Quran sebagai obat, bukan obat-obatan. Kita sering membaca dan saya sering mengingatkan untuk kita selalu ingat kepada surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 80, betul nggak? Ya, itu sering sekali ya, dan setiap penutup majelis saya selalu, insya Allah selalu bacakan surat tersebut sebagai pengingat untuk diri sendiri terutama, dan juga untuk para sahabat semuanya. Yang ucapan doanya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sering kan kita ucapkan itu ya, yaitu memastikan bahwa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau melangkah sesuatu, memulai sesuatu itu supaya benar. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar, keluarkan aku dengan cara yang benar juga, selesaikannya juga dengan cara yang benar, maksudnya ya kan? Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan juga berikanlah pertolongan, kekuatan yang menolong gitu, supaya bisa menjalankannya dengan tepat. Nah, itu ayat 80 sahabat semuanya ya, Al-Isra surat ke-17 ayat 80. Kenapa masuknya benar? Kenapa keluarnya benar? Karena Al-Isra surat ke-17 ayat 81-nya ya, Allah menegaskan tuh, ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batil kana zahuqqa. Begitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan dari surah ayat tadi adalah ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batil kana zahuqqa. Yang benar itu pasti tidak pernah akan kalah. Yang benar itu pasti akan tegak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ayat 81. Ya, yang benar itu tegak, dan ini yang ngomong pasti ini adalah Allah. Kenapa? Saya itu lidah saya sengaja persulit untuk mengucapkan kata-kata pasti, karena kata-kata pasti ini adalah haknya Allah, tetapi ini Al-Quran yang menyampaikan. Artinya Allah yang menjanjikan bahwa yang benar itu akan tegak, akan benar. Ya, yang batil itu akan lenyap. Yang batil itu akan lenyap. Pada akhirnya seperti itu. Nah, sahabat semuanya, ya, Allah lihat prosesnya. Allah meminta kita untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya masuknya benar, keluarnya benar, ya, dan minta tolong supaya mendapat kekuasaan yang menolong. Kenapa? Karena yang benar itu akan tegak, yang batil itu akan lenyap. Begitu kata Allah. Perhatikan caranya atau fasilitasnya untuk bisa menegakkan yang benar dan yang hilangnya batil itu, fasilitas yang Allah berikan itu muncul di ayat 82-nya. Jadi tadi ayat 80, kemudian 81, 80 metodenya berdoa, minta kepada Allah. 81, kalau lakukan itu janjinya Allah, maka tegaklah kebenaran, hancur kebatilan. Nah, lalu fasilitasnya ini apa? Fasilitas medianya apa? Medianya di 82. Jadi sekali lagi, Al-Isra ayat 17, surat ke-17 ayat 82. Yuk kita lihat ya, saya akan bacakan. Ya, sambungannya yang tadi berarti. Ya, 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu al-Qur'an wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terulang lagi tuh. Lihat sahabat, perhatikan kalimatnya, terulang lagi. Ya, sama seperti yang tadi sudah disampaikan. Maaf, saya ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu al-Qur'an
syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Shadaqallahul azim. Lihat sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti ini. Ya, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Kami turunkan di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ini ada sesuatu, kata Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu yang menjadi apa? Menjadi syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang menjadi penawar dan rahmat lil mu'minin. Berarti Allah tegaskan lagi loh dalam surat yang lain. Kalau yang tadi itu merasa masih nggak cukup bahwa itu sebuah bukti, aneh kalau orang juga sudah disampaikan kepada Allah masih mencari-cari bukti lagi. Ini Allah tegaskan sekali lagi. Ya, di dalam Quran itu ada bagian-bagiannya sesuatu, kata Allah, yang bisa menjadi penawar, obat. Ya, bagi siapa? Dan rahmat bagi orang-orang beriman. Oh iya sahabat semuanya, tadi juga dikatakan bagi orang-orang beriman, sekarang dikatakan juga bagi orang-orang beriman. Berarti ini semua sebuah prasyarat loh sahabat semuanya, bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Obat itu dimakan, diminum, tidak akan terjadi apa-apa kalau kita tidak percaya. Sahabat semuanya, ternyata syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi kuncian pertama, kalau kita mau membuat Al-Quran ini menjadi obat, sahabat semuanya, adalah satu, iman dulu kepada Qurannya. Karena landasan tauhid kita itu adalah iman. Rukun iman. Kita bahas ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya. Landasan tauhidnya itu iman kepada kitab, kepada Quran salah satunya. Betul tidak? Ya. Jadi artinya tidak akan menjadi penawar tuh. Ya, nggak akan menjadi penawar, tidak akan menjadi rahmat apabila kita tidak percaya. Bahkan sahabat, yang terjadi kebalikannya loh. Kalau kita tidak beriman, kebalikannya. Mana di surat ini saja, di ayat ini saja menyatakan. Lihat kalimat penutupnya. Saya teruskan ya. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Lihat kalimat selanjutnya. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nauzubillah min zalik. Perhatikan sahabat, ya, kata-kata kuncinya, rahasia-rahasia yang kita bongkar pada hari ini. 2 ayat ini saja dulu. Ya, bahwa Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah ada obat, adalah sebagai obat, penawar. Untuk apa? Untuk penyakit yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena penyakit di dalam hati itu akan membuat tingkah laku kita benar atau tidak. Penyakit di dalam hati kita, bukan penyakit ya, hati kita itu yang akan menentukan amal kita itu baik apa enggak. Geraknya itu dari situ awalnya. Jadi hati yang punya penyakit, insya Allah akan membuat amalan kita salah, sahabat semuanya. Quran akan menjadi pengawar, netralisir. Ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya sebelum itu semua terjadi, pertama adalah beriman dulu. Karena yang ditujukan oleh Allah sebagai penawar, sebagai rahmat, sebagai obat, itu khususon hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasul, Quran, malaikat. Ya, sahabat semuanya, pada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Kepada takdir. Nah, jadi kalau kita menggunakan Quran ini sebagai obat sementara kita tidak mempercayainya, ya, maka dia akan berlaku dari kalimat penutup tadi. Maka Quran itu akan menjadi apa? Cuma menambah kerugian. Kenapa? Untuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Lihat kalimatnya. Bagi orang-orang zalim. Tadi kita sudah mendiskusikan mengenai kata-kata zalim, yaitu mereka-mereka yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka-mereka yang tidak memperlakukan sesuatu dengan benar.
Apa yang tidak ditempatkan, hatinya tidak ditempatkan dengan benar, akhlaknya tidak ditempatkan dengan benar, dirinya tidak diperlakukan dengan sebenar-benarnya. Untuk orang-orang zalim ini, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Maksudnya apa, sahabat? Maksudnya, sahabat, apa? Untuk orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. Maksudnya begini, sahabat. Betapa banyak ayat-ayat ancaman di dalam Al-Quran. Penekanan-penekanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Ancaman yang nyata yang dijanjikan diancam saat ini, lebih lagi dijanjikan diancam pada saat hari pembalasan. Al-Quran menegaskan itu. Nah, artinya kalau seseorang yang zalim, untuk seseorang yang zalim, Al-Quran ini benar-benar akan menjadi penambah kerugiannya. Kenapa? Karena nyata, catatannya, janjinya itu tertulis nyata, sahabat semuanya. Tercatat dengan rapi, tercatat dengan detail. Kemana kembalinya alamatmu nanti? Apa yang akan engkau dapatkan? Makananmu apa? Minumanmu apa? Nanti itu sudah dicatat di dalam Al-Quran. Ini kan kerugian yang nyata sekali, sahabat semuanya. Maka kan nggak masuk akal yang sehat ya, sahabat ya. Kalau akalnya sakit ya kita nggak tahu. Tapi kalau akal yang sehat itu nggak masuk logika. Sudah dapat peringatan, daftar ancamannya jelas. Gini, sahabat. Ada orang-orang yang suka untuk datang ke satu tempat, misalkan ke rumah makan, karena dia sudah tahu gitu mau makan apa di situ, betul nggak? Udah tahu, dia udah baca referensinya. Oh, kata orang-orang rumah makan ini enak gitu. Ini daftar makanannya, harganya udah tahu, udah hitung bahkan dari rumah kira-kira anggarannya berapa. Maka dia akan yakin melaju ke sana. Dia akan datang ke sana dengan sangat yakin. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, ya, ada peristiwa lagi, misalkan di suatu daerah atau di suatu kampung lah ya, di suatu wilayah kelurahan. Di situ katanya COVID-nya sedang 100%, 110%, karena bukan cuma manusia yang terkena COVID, kucing dan anjing dan burung-burung di sana juga terkena COVID. Misalkan gitu. Dia tahu informasi mengenai itu. Ya, ada suatu daerah pandemi yang benar-benar sedang terkena musibah ya, dengan penyakitnya yang sangat merajalela. Terbaca informasi tersebut terbaca. Nah, ayo kita lihat bagaimana reaksi kita sebagai manusia yang normal. Untuk yang kasus restoran tadi, kita datang dengan bersemangat, betul tidak? Karena kita tahu nikmatnya di sana tuh ada apa aja makanannya dan seterusnya. Tapi untuk yang daerah pandemi ini, kalau kita normal, sahabat, sebisa mungkin kita menghindar. Udah tahu kok, di sana lagi bahaya. Ya, kalau toh kita harus bertugas di sana karena kita bagian dari para pejuang-pejuang kesehatan, tentu kita tidak akan datang dengan gaya pakaian seperti saat sekarang ini. Tentu datangnya juga sudah luar biasa, tutup dan segala macam. Sama seperti waktu saya dirawat tempo hari di rumah sakit, tepatnya tahun lalu. Gitu kan, 1 bulan dirawat. Itu yang datang ke ruangan itu nggak sembarangan, sahabat, pakaiannya. Yang datang ke ruangan itu pakaian aja bikin takut ya. Ibu itu serem amat lo pakaiannya kayak begitu gitu, tutup ini, ditutup dilapis lagi, sarung tangan sampai subhanallah ya. Kenapa sih mereka melakukan itu? Karena mereka tahu ada ancaman. Karena mereka tahu ada bahayanya gitu loh. Ya, untuk datang ke ruangan saya dirawat tempo hari. Nah, sahabat semuanya, Al-Quran itu jelas sekali di dalamnya itu ada daftar pahala, daftar hadiah. Kalau kita, ya pahala ya, kalau kita beramal soleh, kalau kita taat, ada daftar ancaman. Dikasih tahu kalau minumannya aja dari api, nauzubillah. Apa namanya, nanah yang panas. Nanah yang panas, kalau cuma sekedar, bukan sekedar ya, nauzubillah min zalik. Air panas aja udah serem minta ampun, sahabat. Ini nanah loh, nanah udah menjijikkan. Lalu panas, yang mana pada saat minum membolongkan badan gitu, membolongkan usus, dan kemudian sedetik kemudian akan kembali lagi ususnya normal lagi. Kenapa? Supaya mau diminumin lagi. Kan begitu yang dijanjikan, sahabat semuanya. Lalu orang-orang ini tetap zolim. Orang-orang ini tetap tidak mau takwa. Padahal ancaman daftarnya sudah sangat jelas. Al-Quran sebagai penyembuh, karena salah satunya Al-Quran juga menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman kepada mereka yang tidak mau beriman. Ya,
Jadi sangat benar Allah dengan semua firman-Nya. Salah satunya adalah Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Nggak pernah. Nggak pernah, sahabat semuanya. Kalau kita lihat ya, Allah tuh tadi ya memiliki neraka ya yang luar biasa mengerikannya. Ya kan, apakah tujuannya untuk menyiksa hambanya? Sebenarnya iya, untuk menyiksa hambanya yang mana? Allah tuh nggak pernah zolim. Allah menyediakan sesuatu yang pantas untuk seseorang yang memang pantas di situ. Allah menyediakan surga untuk mereka yang pantas berada di sana. Allah menyediakan neraka untuk orang yang pantas ada di sana. Tidak zolim Allah, tidak hanya menyesuaikan saja. Hanya ya untuk yang baik di sana, untuk yang buruk di situ. Ya kan, manusia yang terserah mau disuruh milihnya seperti apa. Sahabat semuanya, ya. Saya ada sedikit uraian. Kita lanjutkan ya. Jadi dari 2 ayat tadi, 57 surat Yunus ya, surat ke-10 ayat 57 ditambah dengan surat Al-Isra ke-80 ayat maaf, saya ulang ya. Surat Yunus ayat 10. Astagfirullah. Udah nih mulai keluar ini. Surat Yunus surat ke-10 ayat 57. Dikonfirmasi lagi surat Al-Isra ke-80 ayat surat Al-Isra ke-17 ayat 82. Maaf ya, saya ulang. Surat Yunus surat ke-10 ayat 57 dan surat Al-Isra surat ke-17 ayat 82. Konfirmasi, lihat lagi. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu adalah obat. Ya, sekaligus ancaman, sahabat. Nah, bicara mengenai obat, karena tadi juga saya sudah minum obat, alhamdulillah, saya ingin paparkan sesuatu yang menarik, sahabat semuanya. Ya, kita berangkat dari dua ayat itu aja tadi ya. Saya presentasi sekarang. Ditunggu sebentar. Oke, kita lihat di sini. Sebentar, sahabat semuanya ya. Saya pindahkan dulu. Standby. Nah, coba kita pahami lebih jauh ya sahabat ya mengenai apa yang baru saja kita diskusikan dengan paparan saya ini. Oke, tunggu sebentar, dia akan muncul insya Allah sebentar lagi. Baik, dia sudah mulai muncul. Silakan ya sahabat, kalau mau yang nyamber untuk bertanya langsung disamber saja ya. Oke, baik sahabat semua, silakan lihat di halaman ini. Saya sebut di situ, kita bicara ini tadi ya, obat itu, ya, bismillahirrahmanirrahim, obat itu adalah penawar. Ya, berarti sesuatu rusak, sesuatu menjadi abu-abu, sesuatu menjadi keruh. Nah, tadi aja pagi-pagi kita udah bicara nih sama Bu Nurita mengenai ekoenzim. Ya, ekoenzim itu kan bagian dari detox, tadi Bu Nurita bilang detox, nah, itu kan penawar berarti. Apa sih penawar? Apakah penawar tujuannya adalah untuk menjadi beli murah? Ya, itu namanya ditawar ya sahabat semuanya ya. Bukan ya, penawar ini adalah netralisir. Dinetralkan. Supaya apa? Kembali. Supaya ujung-ujungnya memang kembali kepada lahirnya, yaitu fitrah. Fitrahnya kolbi kita, sahabat semuanya. Fitrahnya kolbi kita itu nggak pernah berubah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah janjikan tidak pernah berubah fitrahnya manusia itu. Nggak pernah. Sekali lahir adalah muslimin, maka muslimin. Sekali lahir berserah diri kepada Allah, berserah diri sampai mati. Dan berserah diri bahkan setelah mati. Itu fitrahnya kolbi kita, sahabat. Ya. Nah, kita nih yang suka mengganggu gugat gitu kan fitrah tersebut, mencoba untuk memberikan informasi tambahan, mencoba untuk mengadaptasi cara-cara yang baru dan seterusnya yang ternyata tidak sesuai dengan fitrah. Disiksa, kita punya kolbi kita disiksa, sahabat semuanya, dibikin sakit. Bukan kolbinya sakit sendiri, memang karena disiksa oleh kita. Maka disebut orang-orang zolim, sahabat semuanya, karena kita tuh menyiksa diri kita sendiri. Hati kita itu diiris-iris sendiri, dikasih racun sendiri dengan cara mendengar sesuatu, melihat sesuatu, melakukan sesuatu, menambah-tambah sesuatu, mengurangi sesuatu, sahabat semuanya. Disiksa hati kita, disuruh ikut sesuatu yang memang tidak semestinya. Namanya zolim.
Padahal hati kita itu semakin diberlakukan seperti itu, hati kita tuh semakin menjerit, sahabat semuanya. Dia tidak mau. Hati kita tuh fitrah. Bentuknya tidak mau mereka apa? Hati tersebut, kolbi kita. Bentuknya rasa gelisah. Coba sahabat semuanya, silakan dicoba ya. Silakan kalau berani, silakan coba. Ya, pada saat atau coba pekakan diri. Pada saat sahabat-sahabat berbuat dosa. Ya, pada saat berbuat dosa, apakah gelisah hatinya? Kalau tenang-tenang saja, hati-hati. Jangan-jangan sudah benar-benar sulit kembalinya. Ya, tapi tidak pernah ada kata menyerah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rata-rata nih kita nih sahabat semuanya, kalau berbuat dosa tuh gelisah. Ya, baru mengucap salah aja langsung gelisah. Kok tadi ucapannya kayak gitu, ya kan? Baru misalkan geser seseorang, misalnya apa namanya, tumbukan gitu dengan seseorang, pasti rasanya udah nggak enak hati. Nah, kata-katanya aja udah bener tuh, nggak enak hati. Aduh, nggak enak hati nih. Itu kan benar sahabat, ya. Nggak enak hati itu berarti apa? Berarti hati kita tuh nolak. Hati kita itu akan teriak gitu loh. Itu bentuknya tuh, jadi gelisah, ya, jadi cemas, ya, dan seterusnya. Maka hati kita itu menuntut untuk fitrah. Jaga dong kelakuannya, kata hati gitu kira-kira ya, supaya aku ini tetap terhubung kepada fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat semuanya, ya. Jadi kalau hati yang mulai tidak fitrah, ya, kemudian banyak sekali polutan, banyak sekali penyakit yang kita tempelkan dengan sengaja, sahabat, walaupun tidak atau tidak sengaja, ada obatnya, yaitu Quran. Tapi kita lihat lagi, Quran atau obat nomor 1. Lihat sahabat ya. Sebentar, perhatikan ini. Tuh sahabat semuanya. Yang namanya obat, itu dipakai sahabat semuanya. Saya mana obat saya tadi? Udah saya minum ya. Obat saya itu kalau cuma jadi pajangan meja, ya gitu-gitu aja. Obat mana yang paling berharga atau yang paling berguna sahabat? Yang ada di apotek atau yang ada di mejanya yang sakit? Yang ada di meja yang sakit dong. Obat yang di apotek itu belum berguna. Obat yang dipajang itu belum disimpan di stok, itu belum menjadi manfaat sahabat. Obat itu baru jadi dimanfaat kalau dipakai. Ya, jelas sekali. Ya, jelas sekali. Yang kedua sahabat semuanya. Esensi bukan kemasan. Ada obat-obatan yang warna-warninya luar biasa, indah, luar biasa nih guys. Ini bukan iklan sahabat semuanya ya, tapi ini warnanya merah, menyala seperti ini gitu kan. Ini menunjukkan apa nih? Ya kan, menunjukkan katanya sih rasanya pedas gitu kira-kira gitu ya. Nah, sahabat semuanya, memakai obat tentunya bukan karena warna ini merah gitu, bukan sahabat semuanya. Bukan. Memilih ini bukan karena kemasan, enak digenggam, kemudian warnanya menyala-nyala atau sementara sebelahnya ada obat yang warnanya putih saja, nggak ada warna, nggak ada kemasannya, biasa-biasa saja. Seringkali kita tuh suka tertipu sama kemasan, sahabat. Ya, kita beli obat-obatan tuh yang wah gitu ya, atau ada tambahan-tambahannya banyak gitu ya, tambahan-tambahannya banyak gitu. Mas Adi sendiri sering ini nih, negor saya tuh dulu tuh ya kan, kalau beli obat yang banyak tambahannya, padahal sebenarnya yang kita butuh tuh esensi. Yang kita butuh tuh esensi dari obat itu, ya. Bukan sekedar kemasan. Ya. Nah, jadi yang kita butuh tuh adalah esensinya. Dasarnya tuh apa? Supaya kita esensinya yang kita butuhkan, maka obat itu kita harus paham, betul nggak sahabat? Harus paham. Kenapa untuk dipakai supaya dia menjadi manfaat? Ya, kita harus paham obat itu. Ini tujuannya sebenarnya yang ditembak itu yang mana, penyakit apa, gitu yang ditembak. Yang nggak perlu yang lain-lainnya, nggak perlu ikut-ikutan gitu lah. Kira-kira gitulah sahabat ya. Baik, yang ketiga. Nah, ini banyak yang begini nih ya. Termasuk saya juga masih melakukan sama nih sahabat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa mengurangi. Minum obat, ikuti dong dengan pola hidupnya berubah sahabat gitu. Katanya sakit begitu obatnya ada, tapi hajar terus pola hidupnya yang nggak sehat ya. Nah, ini peringatan untuk diri sendiri juga sebetulnya sih sahabat semuanya ya. Seringkali saya kambuh juga gara-gara hal ini nih ya. Artinya obatnya tersedia malah menjadi alasan untuk pola hidupnya menjadi
kurang sehat, ya tetap aja asupannya hajar kiri, hajar kanan, toh ada obatnya, gitu kan. Padahal bukan demikian yang seharusnya. Harusnya adalah begitu kita memang minum obat, maka pola hidupnya harusnya berubah, berganti. Tujuannya supaya apa? Supaya obatnya itu juga akhirnya jangan terlalu banyak, gitu kan sahabat semua. Ya pelan-pelan akan dikurangi lah. Nomor 4, dosisnya tepat. Minum obat itu sahabat semuanya dosisnya tepat. Kalau dosisnya berlebih tidak baik, kalau dosisnya kurang apalagi nggak berguna nantinya. Ya, jadi dosisnya tepat. Dan yang kelima adalah nurut. Ya, sahabat semuanya, untuk obat ini nurut dong gitu ya. Dokter bilang minum gitu ya. Kemudian ada istri bilang minum gitu ya. Jangan disimpan ya. Terus gitulah sahabat semuanya, nurut. Nah, mudah-mudahan dengan menjalankan 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, maka obat itu bisa menjadi penawar. Ya, insya Allah obat itu bisa menjadi netralisir, bisa membuat suatu kondisi menjadi normal. Ya, ujung-ujungnya semua dikemas dengan apa? Biiznillah, karena bagaimanapun bekerjanya sebuah obat, tidak mungkin tidak terjadi sesuatu kalau tidak Allah izinkan obat itu bereaksi secara kepada badan kita. Saya bicara obat di sini tidak harus selalu obat medis ya, dan ini memang maksudnya ini obat ya, habat ya. Ini tidak harus selalu obat medis, tapi obat kimia, tapi juga obat herbal dan seterusnya. Sama toh, ya kan, obat herbal juga yang katanya lebih aman, kalau nggak dipakai ya nggak jadi juga. Esensi bukan kemasan. Banyak yang tertipu dengan kemasan obat herbal, tidak memberikan efek apa-apa. Minum karena esensinya. Minum obat herbal, pola hidupnya nggak dirubah, sama saja kenanya. Ya, dosisnya kalau nggak tepat juga tidak sesuai, apalagi nggak mau nurut, sahabat semuanya. Nah, baik. Apa konteksnya dengan ini? Konteksnya adalah yang sebelah kanan. Silakan melihat. Tidak beda, bahkan sebenarnya pemakaian obat itu adalah sebenarnya cara-caranya kita harus memperlakukan Quran, sahabat semuanya. Quran yang 5 kewajiban kita terkena terhadap Quran. Nomor 1, dipakai dong. Katanya Quran sebagai apa? Sebagai obat. Maka dibaca, maka dipakai. Quran yang tidak pernah disentuh atau yang disentuhnya juga tidak sesuai dengan waktu, bukan tidak sesuai ya, terlalu lama gitu ya, itu nggak terlalu berguna. Sahabat semuanya, kita juga sebenarnya ketemu 2 mingguan ini kurang banyak nih sahabat. Kita harus lebih sering bertemunya, tapi situasional lah, nanti pelan-pelan kita akan sesuaikan. Yang pertama adalah baca. Ya, esensi bukan kemasan. Untuk tahu esensinya sebuah obat, untuk tahu esensinya Quran, itu dipahami sahabat semuanya. Ya, kita tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan ayat-ayatnya terlalu banyak, tidak perlu. Hari ini 2 ayat saja, tapi pahami dengan benar, pahami dengan sangat dalam. Ya, supaya esensinya itu muncul, krem de la kremnya itu dapat, poinnya dapat. Yang ketiga, pola hidup sehat. Tadi kita sepakat bahwa kalau minum obat lalu pola hidupnya tidak berubah, ya dia akan cuma netralisir sebentar, nanti sakit lagi, kambuh lagi, dan seterusnya sahabat. Maka Quran pun demikian. Ya, pada saat kita baca, hati kita kemudian berbinar-binar, hati kita merasa segar gitu kan. Tapi setelah selesai pengkajian atau selesai membaca, keluar ruangan udah gayanya aneh-aneh lagi. Jangan seperti itu. Ya, selesai sholat itu adalah bagian dari Quran kan sahabat semuanya. Ya, nah setelah selesai sholat gitu kan, kita tidak mau melakukan sholat di luar waktu sholat. Nanti alasannya nanti kan sholat lagi, dibersihkan lagi. Nah, siapa yang mau menjamin sebelum waktu sholat datang kemudian kita masih hidup? Kita nggak tahu. Tetapi yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan adalah setelah kita membaca, kita pahami, maka hidupkan. Artinya bawa itu menjadi nilai-nilai yang kita bawa selama kita masih diamanahkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dosisnya tepat. Ya. Dosisnya tepat. Seringkali ya begini sahabat, ada obat yang isinya 30 butir. Ya. Kemudian dosisnya adalah sehari 3. Berarti kan 10 hari selesai obat itu. Ya, tapi karena kita pengen cepat sembuh, maka sehari saya 10 butir gitu ya, supaya 3 hari udah harus selesai, karena 10 hari terlalu lama mau sembuhnya. Saya pikir 3 hari aja harus bisa sembuh, toh obatnya masuknya sama nih. Ya kan 10 30 totalnya nantinya gitu kan. Nggak demikian sahabat. Ya.
bisa bahaya gitu ya, karena reaksinya kan terukur ya, harus yang terukur. Nah, demikian juga Al-Quran, sahabat semuanya ya. Al-Quran itu dosisnya harus tepat, jangan, nggak boleh kekurangan, nggak boleh juga terlalu tinggi, terlalu banyak ya. Kenapa? Kalau kekurangan kita nggak pernah menyentuh Quran. Saya sering sampaikan kepada sahabat semuanya, maksimal 3 hari kalau bisa, jangan sampai lebih dari itu. Bahkan kalau boleh tolong dikurangi, misalnya maksimal 2 hari, 3 hari lah ya maksimal. Sentuh Quran, baca ya. Benar-benar Quran yang dibaca ya sahabat semuanya. Nanti mana Quran yang mana? Silakan. Quran itu ada yang bentuknya buku, ada yang bentuknya digital. Silakan sentuh yang mana saja. Tetapi ada baiknya memang kita tetap memiliki kitab ya, buku ya, untuk bagian dari yang kita bersungguh-sungguh mencatat di situ. Kita bisa belajar di sana ya, karena nanti juga insya Allah akan bersaksi juga tuh kepada kita ya. Dan apa tadi, kalau di dalam sholat kita kan tentu kita membaca ayat-ayat Quran juga ya, tetapi di dalam sholat kita kalau kita paham maka itu baik sekali, akan menjadi sholat kita menjadi menjadi khusyuk ya. Tetapi dalam hal ini adalah baca Quran kitab ya, baca ayat-ayat itu, temukan rahasia-rahasianya, baik dengan guru sebaiknya atau misalkan dilakukan sendiri dan dikonfirmasi. Nah, yang kedua adalah dosis yang tepat adalah terlalu banyak ya, terlalu banyak akhirnya juga tidak menghasilkan sesuatu yang optimal sahabat semuanya ya. Tentu saja setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu akan menghasilkan pahala ya, insya Allah akan menghasilkan pahala ya. Tetapi yang Allah minta, yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, cara belajar Quran di dalam Quran sendiri mengajarkan bahwa yang diminta itu kita tartil bukan takjal. Tartil bukan takjal. Jadi detail, tartil, ucapannya benar, artinya paham, dan nanti memberi kesempatan kepada ayat itu untuk bekerja di dalam hidup kita, maka kita pahami, maka tegak ayat tersebut. Ya, bukan takjal, bukan terburu-buru pengen selesai. Tidak ada yang salah untuk bisa mengejar ke bacaan Quran, tidak ada yang salah dengan itu bagus sekali. Ya, tetapi tolong diimbangi. Kalau hanya itu, nah itu yang mungkin akan menjadi tidak optimal. Sekali lagi sahabat, betapa banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hanya mengejar bacaannya cepat dan selesai cepat, tapi tidak pernah mengupas. Ya, itu yang kurang optimal. Dulu termasuk saya yang memahami hal demikian sahabat ya, yang penting selesai itu 30 juz, nanti ngulang lagi bisa 30 juz lagi cepat itu. Tapi begitu ditanya apa artinya salah satunya, tolong maksudnya apa, nggak tahu. Lebih lagi ditanya, lalu gunanya untuk apa baca Qurannya, untuk hidupnya, nggak tahu, karena nggak pernah mencoba memahami. Nah itu dosis yang nggak tepat juga sahabat, kebanyakan tetapi tidak paham ya. Nah, bagian dari dosis, dari ukuran yang juga tepat adalah memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang ada, mengajarkan. Jadi belum selesai kalau sahabat bukan cuma ya, tetapi kalau sahabat membaca, memahami, dan udah menghidupkan Quran di dalam dirinya, belum selesai tugasnya. Ya, harus menyampaikan kepada yang lain. Ya, supaya apa? Kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita ini butuh obat apa tidak. Ya, tetapi tujuannya kita ada di dunia ini salah satunya adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena pekerjaan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suara yang lebih baik dibandingkan dengan suara mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu adalah pekerjaan terbaik loh di dunia. Kalau kepengen punya karir sahabat semuanya, ya, pengen punya karir yang diakui sertifikasinya dunia dan akhirat sahabat semuanya ya, ambillah karir sebagai dai. Sebagai dai, dakwah. Pertanyaannya, apakah dakwah itu seperti mereka-mereka yang selalu kita lihat ya, melakukan dakwah, mengajarkan gitu kan? Ya, ternyata bukan demikian juga, sahabat semuanya. Menjadi seorang dai itu bisa di dalam pekerjaan kita sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Ucapan, tindakan, perbuatan, ya kan? Tunjukkan kemuliaan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan buktikan dengan diri kita.
maka kita sudah insya Allah menjadi orang-orang yang berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dai. Kalau memang belum bisa kita menyampaikan ya sesuai dengan apa-apa yang biasanya orang menyampaikan, seorang dai menyampaikan, tunjukkan dengan perbuatan. Ya, kalau saya pribadi punya cara, kebetulan banyak kesempatan insya Allah untuk bicara di depan orang. Nah, biasanya saya setiap kali bicara di depan orang, saya sempilkan 1-2 ayat yang melihat dari sikonnya. Kalau pemirsanya, audiensnya memang para muslim, itu ayat tegas-tegas saya sampaikan. Ya, ayatnya tegas-tegas saya sampaikan. Ayatnya berapa, ayat suratnya berapa, ayatnya nomor berapa, bunyinya bagaimana, artinya apa, itu tegas-tegas saya sampaikan. Tapi kalau yang di audiensnya adalah audiens yang generik ya, yang umum gitu ya, supaya tidak terjadi tetap harus disampaikan, tetapi dengan cara yang lebih lunak ya, yang cara yang lebih ahsan gitu ya, lebih lunak lah, lebih paham lah, lebih indah lah, insya Allah. Ya, tapi tetap tersampaikan gitu loh. Nah, itu saya tuntut kepada diri saya sendiri supaya apa? Supaya amanah lidah dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak percuma. Sahabat, ajarkan Quran. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita, kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang lain, ajarkan. Ya, kalau tidak bisa diajarkan secara lisan, ajarkan dengan akhlak kita. Maka hiduplah ayat itu nanti. Maka jadilah Quran itu sebagai obat. Kenapa dia sebagai obat? Karena kita dosisnya tepat. Kita sudah serap Qurannya, kita sudah paham, kita hidupkan. Pada saat kita mengajarkan, kita makin paham. Insya Allah. Dan yang terakhir adalah menurut, sahabat semua. Minum obat itu menurut. Ya, memakai obat itu harus nurut, nggak efektif kalau nggak nurut gitu ya. sudah inilah. Kalau misalnya disuruh kurangi ya kurangi, kalau disuruh nambah ya nambah gitu menurut. Nah, artinya apa? Begitu juga dengan Quran. Pada saat kita sudah membaca, memahami, menghidupkan, dan kita sudah mengajarkan baik dengan lisan maupun dengan akhlak gitu ya, dengan cara apapun kita coba sampaikan kepada orang-orang sekitar kita mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai ayat-ayat Allah. Akan percuma saja kalau kita tidak tahkim, sahabat semuanya. Maka tahkim. Ujungnya tantangan terbesar yang paling besar dari amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap Quran, perintah kepada manusia terhadap Quran itu adalah tahkim, sahabat. Tahkim itu apa artinya? Berhukum, berdasar hukum. Al-Quran adalah dasar hukum yang terbaik, yang paling murni, yang paling mulia, dan yang satu-satunya. Sekali lagi, Al-Quran adalah dasar hukum yang terbaik, paling mulia, paling murni, dan satu-satunya. Maksudnya apa? Lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang sering kita dengar? Ya, ada hukum ini, ada hukum anu, gitu kan, seperti itu. Selama hukum-hukum ini tidak bertentangan dengan Quran, maka silahkan untuk ikut. Tapi pada saat hukum-hukum ini bertentangan dengan Quran, maka Quran yang dimenangkan. Karena itulah dasar hukumnya. Nah, maka seringkali kehidupan kita itu yang paling berat itu adalah yang paling bawah ini. Ya, karena unsur-unsurnya sudah unsur sosial, kemasyarakatan, dan seterusnya, sahabat semuanya. Tapi itulah ujian yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ditaruh paling bawah, sahabat? Kenapa ditaruh paling akhir? Karena insya Allah kita disiapkan dulu yang 1, 2, 3, 4 sebelumnya. Pada saat kita konsisten, ya, istiqomah, semakin meningkat di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka yang nomor 5 itu akan menjadi ujian akhir yang insya Allah akan mudahkan. Kalau Allah tetap izinkan itu menjadi sulit, sahabat semuanya, maka itu peluang kita juga untuk menjadi mulia karena sifatnya ujian. Ya, jadi sahabat semuanya, lihat kembali lagi, ini adalah konsep dari obat sebagai penawar, netralisir, kembali kepada normalnya atau kepada fitrahnya. Al-Quran adalah obat yang terbaik, sahabat. Dia akan menjadi obat terbaik seperti yang dijanjikan Allah di dalam surat Yunus tadi dan di dalam surat Al-Isra tadi, pada saat kita beriman. Ya, diturunkannya itu kalau pada saat kita beriman. Imannya kita itu mengandung konsekuensi, sahabat. Yaitu apa konsekuensinya? Dipakai. Esensinya dipahami. Ya kan, pola hidupnya dirubah.
dosisnya disesuaikan, dimaksimalkan, sahabat. Ya, jangan hanya gunakan untuk diri sendiri. Dan juga nurut, tahkim, takwa. Apa yang diminta, samina wa ata'na. Saya dengar, aku lakukan. Kira-kira begitu, sahabat. Ya, baik. Jadi kita hari ini pembahasan kita difokus di 2 ayat itu saja yang sebenarnya maknanya saling menegaskan, ya. Sahabat semuanya, Al-Qur'an itu adalah sebuah kenikmatan ya sampai akhir hayat kita, bahkan sampai bumi tiada Al-Qur'an itu tetap ada, ya. Jadi Al-Qur'an akan diangkat pada saat bumi akan dihancurkan. Al-Quran akan diangkat bersih dari Allah, tidak ada lagi di muka bumi. Bukannya Al-Qurannya tidak ada, Al-Qurannya ada, tetapi oleh Allah diambil lagi semuanya pada saat menjelang kiamat. Ya, kenapa? Karena bagaimana bentuknya diwafatkan para orang-orang yang memahami Quran. Ya, jadi yang tertinggal itu nanti adalah mereka-mereka yang tidak paham Quran. Bumi saat dihancurkan nanti, itu janjinya Allah, yang tertinggal adalah para orang-orang yang tidak memahami Quran. Sahabat semuanya, selama masih ada yang memahami Quran dan berjuang untuk Quran, insya Allah buminya tetap ada. Ya, jadi kalau kepengen buminya tetap ada, kehidupan ini tetap berlangsung, sahabat semuanya, kita tidak pernah tahu kapan kiamat itu datang, tetapi tanda-tandanya sudah diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa menjawab pada saat kapan kiamat itu ada. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan tanda-tandanya, karena itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, jangan disia-siakan. Setiap tarikan nafas yang baru saja kita hembuskan, ya, baru saja kita menghembuskan nafas, betul tidak? Baru saja kita menarik nafas, betul tidak? Ya, setiap dari itu ada amanahnya. Ya, apakah kita akan menjadi orang-orang pesakitan atau orang-orang yang fitrah? Orang-orang pesakitan dalam arti kata kolbinya rusak karena kita tidak pernah bersentuhan dengan obatnya, ya, atau kita tidak memahami obat tersebut, dan atau kita menggunakannya tetapi pola hidupnya juga masih kacau balau, masih zolim, ya, dan atau kita tidak berani berjuang untuk bisa menyebarkan atau kita mengajarkan Quran. Dan atau kita sudah lakukan itu semua, tetapi tetap saja kita tidak mau bertahkim, tidak mau menurut, tidak mau menggunakannya sebagai dasar hukum kita. Ya, maka akan ada resiko kolbi kita sakit, fitrah kita terganggu. Hati-hati sahabat semuanya, pertemuan kita ini untuk saling mengingatkan, terutama kepada diri saya sendiri, kepada keluarga, dan kepada sahabat semuanya, untuk disampaikan kepada yang lainnya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti coba dilihat lagi surat ke-17 ayat 82 dan surat ke-10 ayat ke-57. Nanti tolong dipahami lagi. Apakah ada pertanyaan sahabat semuanya? Silakan. Silakan, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, yakin nih nggak ada pertanyaan? Silakan, 1, 2 mungkin. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Julio. Seperti tadi kan disampaikan kan kalau Al-Quran itu sebagai obat ya. Ya. Berarti apakah kita bisa, misalkan gini, kita kan yakin ya Pak Ustadz nih kita bahwa obat itu Al-Quran itu sebagai obat. Terus udah aja, maksudnya kita fokus aja kayak itu dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, terus nggak minum obatnya kayak itu, maksudnya nggak minum obat luar apa kayak gitu, itu sebetulnya bisa apa enggak ya kayak gitu kan dengan seperti itu? Apakah tidak termasuk dengan sama ikhtiarnya dengan Al-Quran aja langsung ke Allah kayak gitu? Iya. Baik, bagus sekali pertanyaannya Bu Nurita. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, ya, apakah dengan demikian Quran kan obat segalanya nih, penawar segalanya, ya sudah kita bergantung terus kepada Quran gitu kan, dan kita langsung ya kepada sumber pertama dari kehidupan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah,
Sahabat semuanya, ingat, kembalikan lagi kepada ilmu pertama kita tempo hari bahwa manusia itu memiliki misi. Ini konteksnya adalah, ini kan adalah konteksnya yang sekarang kita bicarakan pada hari ini itu kan tameng, ya, baju pelindung, yaitu Al-Quran, ya. Untuk apa baju pelindung itu tameng kita ini? Obat, ini kan bekal nih, ya, obat ini kan bekal. Kalau kita mau berjalan ke suatu tempat, kita punya tamengnya. Kita mau berjalan ke tempat lain, kita punya kendaraan. Nah, itu kan adalah tamengnya. Tapi berjalannya kita, mau pergi kemana dengan kendaraan tadi, kendaraannya ini adalah misalkan Quran, ya. Mau pergi kemananya itu kan kita punya tujuan. Punyanya kita tameng ini kan kita punya tujuan. Untuk apa kita punya tameng? Untuk apa kita punya kemasan baju? Dalam arti kata melindungi kita, yaitu Quran sebagai obat. Untuk apa? Untuk kita melakukan, untuk kita bertindak, betul tidak? Untuk kita menjalankan apa? Menjalankan misi manusia. Kembali lagi tuh ke sana. Menjalankan tugas manusia dari Allah Subhanahu wa taala, punya misi manusia itu hidup di dunia. Kembali lagi kita ke titik itu, yang namanya misi manusia ada dua. Yang pertama adalah sebaik-baiknya menjadi hamba, dan yang kedua sebaik-baiknya menjadi khalifah. Pada saat menjadi hamba, ya, pada saat sebaik-baiknya menjadi hamba berarti kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Artinya obat ini ditujukan, Quran ini ditujukan adalah tujuannya supaya kita mampu mempunyai kekuatan, ya, pemahaman, kekhusyuan untuk kita melakukan ibadah kita dengan tepat dan efektif, dengan tepat dan benar, yang menghasilkan, ibadah yang menghasilkan, bukan cuma ibadah yang gugur. Ada ibadah yang cuma gugur, tapi ini ibadah yang menghasilkan, yang mana kita paham artinya ibadah itu dan memberikan hati kita bergerak semakin dekat kepada Allah dan kita mendapatkan nilai. Yang pertama, yang kedua, sebagai khalifah. Ciri-cirinya sebagai khalifah itu adalah kita bekerja atau kita melakukan tindakan-tindakan yang insya Allah memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Ya, sebagai hamba dan sebagai khalifah di bumi, dititipkan bumi kita itu, dititipi bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disejahterakan, untuk diselamatkan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita terus-terusan kita bergantung kepada Quran tanpa kita melakukan sebuah tindakan, sebuah ikhtiar, maka ini menjadi tidak ideal. Ini sama seperti kisah seseorang laki-laki yang beribadah terus-menerus sampai ribuan tahun, tetapi Allah tidak terima karena yang bersangkutan menuntut, masukkan aku ke surga karena ibadahku. Bukan, masuk ke surgamu itu karena rahmat, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa artinya? Artinya adalah kalau kita sedang punya sakit badan, lagi sakit tenggorokan atau apa, ya ikhtiarkan, karena kita bagian dari berikhtiar, kita berinteraksi dengan dunia. Itu bukan badan kita nih fisik, ya, badan kita nih kimia, ada reaksi kimia di dalamnya, ada fisik. Nah, ini akan ada perlu sentuhan-sentuhan ilmu pengetahuan. Jangan lupa ilmu pengetahuan, adanya obat-obat yang hadir karena ilmu medis dan seterusnya, dan ilmu herbal dan seterusnya, sahabat semuanya, itu juga bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa, ingat, Ar-Rahman yang kita bahas, nggak akan pernah bisa kita tembus ke atas, nggak akan pernah kita bisa tembus ke bawah, nggak akan pernah kita bisa tembus batas-batas yang Allah siapkan. Apakah batas itu bentuknya penyakit dan seterusnya, yang secara fisik manusia, nggak akan pernah bisa tembus. Illa biiznillah, kecuali dengan apa? Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, bisultan, dengan kekuatan, ya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Illa bisultan, dengan kekuatan yang diizinkan. Nah, bentuknya apa kekuatan yang diizinkan itu? Adalah salah satunya teknologi. Teknologi yang membuat manusia mampu berpikir, membuat solusi-solusi. Teknologi yang akhirnya membuat menjadi obat-obatan yang, ya, obat-obatan gitu. Nah, itu juga harus kita, kalau kita gunakan bukan karena obatnya, kita gunakan karena kita bersyukur adanya nikmat Allah yang namanya teknologi yang ditemukan, solusi yang ditemukan. Karena kita paham pada saat kita menggunakannya, tidak lain tidak bukan, kita minta ini adalah sebagai bagian dari berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menangani kita. Bentuknya adalah digerakkannya orang-orang untuk bisa membuatkan obat-obat. Sahabat semuanya. Nah, jadi begitu Bu Nurita, ya. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan saja sepanjang hari kita cuma membaca Qur'annya karena itu adalah obat,
dan kita tidak mau berikhtiar. Jangan salah, kita punya misi yang kedua, yaitu menjadi para khalifah di bumi ini yang memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah. Mudah-mudahan terjawab, Bu. Kalau ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Wa jazakallahu khairan. Silakan yang lainnya. Mbak Sofi, Mas Agus, dia mungkin, atau istri saya sendiri juga mungkin mau bertanya yang lain. Cukup? Mesti Pak. Bagus, silakan. Oh, Mbak Sofi, silakan Mbak Sofi tadi mau bicara. Pak belum. Belum? Oke, Mas Agus tadi mau bicara, silakan. Cuma bilang cukup, Pak. Cukup, baik, oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, apakah ada hal yang mau didiskusikan juga? Tidak ada, baik. Cukup. Oke, baik. Baik, kalau begitu sahabat semuanya, ya jadi mudah-mudahan hari ini pukul 11.27, tadi kita juga agak terlambat ya masuknya ya. 11.27 kita tutup dulu pada sesi hari ini. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang seutuhnya mengenai tema hari ini adalah Al-Quran sebagai obat. Ya, Al-Quran sebagai obat. Tapi sekali lagi, Al-Quran sebagai obat itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak dipakai, tidak dibaca. Ya, kalau tidak dipahami, lalu dipahami esensinya. Kemudian hidupkanlah Quran, ayat-ayat itu. Karena begini sahabat semuanya, Allah berjanji, jangan takjal, jangan buru-buru sahabat semuanya ya. Nanti Allah yang akan hidupkan kok ayat-ayat itu di hati kita. Caranya itu seperti ini sahabat. Pada saat kita membaca satu ayat, contohnya nih, sekarang kita sedang belajar 2 ayat. Maka insya Allah akan uji kita. Ya, dengan kehidupan kita langsung diuji. Bergerak nggak sih hati kita sesuai dengan ayat yang sudah baru saja diberikan. Itu janjinya Allah. Yang menjadi sangat disayangkan adalah ujian dari Allah ini datang, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang diuji. Sehingga Quran itu tidak certified gitu di dalam ayat tersebut, nggak certified di hati kita. Coba perhatikan, sekarang makin peka, baca lagi tadi ayatnya, dan peka, lihat tanda-tandanya, tunggu bagaimana Allah akan memberikan pengajaran lewat ayat tersebut di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Supaya tujuannya paham. Ya, karena janji Allah adalah jangan takjal, jangan berburu, nanti jangan buru-buru. Kami yang akan menanamkan Quran itu di dadamu. Begitu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hidupkan ya, jadi bawa ke dalam kehidupan kita dan dosisnya yang tepat ya. Kasihan hatinya kalau terlalu lama nggak ketemu dengan Quran, nggak ngebaca gitu, terlalu lama, kasihan ya. Mereka lapar ya, mereka haus. Hati kita itu, kolbi kita tuh haus minta makan, yaitu makannya adalah ayat-ayat Quran, ingin tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala terus ya. Dan yang terakhir adalah menurut tahkim ya sahabat semuanya. Apabila 5 tugas Quran ini kita lakukan, maka kita tergolong orang-orang beriman insya Allah. Dan apabila kita tergolong orang-orang beriman, maka 2 janji Allah di dalam 2 ayat tadi itu akan menjadi kenyataan insya Allah. Yaitu yang pertama apa? Menjadi penyembuh Quran itu, kemudian menjadi petunjuk kita, jelas kita mau melangkahnya kemana, sekaligus menjadi tiket kita, menjadi rahmat, menjadi tiket kita untuk kembali kepada Allah dengan cara yang baik insya Allah. Ya, karena rahmat ini, indahnya sebuah rahmat dari Allah itu adalah didapatkan pada saat kita masih hidup maupun kita sudah tiada. Pada saat masih hidup, bentuknya kasih sayang Allah itu, rahmat itu adalah penjagaan. Tadi sudah saya bahas. Seringkali kita mengalami keberhasilan, tapi kita lupa bahwa itu adalah bagian penjagaan Allah. Keberhasilan ditujukan untuk apa? Untuk titipan amanah yang lain di situ. Seringkali kita menghadapi kesulitan atau kesedihan, ya, tapi kita terlalu terjatuh, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya adalah bagian dari perlindungan Allah. Karena kalau bisa saja Allah skenariokan, kalau kita tidak terjatuh, kita digagalkan, atau kita dalam hati itu menerima keberhasilan, hati kita nggak kuat. Kita menjadi orang yang sombong, atau kita menjadi orang yang terlupa, dan seterusnya. Maka Allah gagalkan karena bentuk perlindungan. Ya, kalau kita mau berbuat dosa, dipersulit oleh Allah. Ya, padahal udah pengen banget itu berbuat dosa, ya udah mau dosanya disengaja maupun nggak sengaja, tapi sama Allah dipersulit aja kondisinya. Itu bentuk penjagaan.
Atau kita sudah mau punya niat baru sedikit, baru berniat, baru terpikir sejenak aja mau melakukan kebaikan. Tiba-tiba Allah kasih prasarananya, Allah kasih waktunya, Allah kasih kekuatannya. Ya, Allah kasih orang-orangnya disiapkan untuk yang diberikan. Didatangkannya orang-orang ke rumah kita. Supaya apa? Supaya tersalur rezeki kita kepada mereka. Itu bagian dari rahmat Allah, itu penjagaan. Jangan pernah kecewakan. Didatangkannya kucing-kucing ke rumah kita. Mengeong-ngeong di luar pagar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita berbagi kepada makhluknya Allah. Lihat, itu bagian dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali kemungkinan asalkan kita peka, sahabat. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini kita semakin sadar diri dan semakin mawas, berjaga-jaga terus ya untuk bisa melihat bagaimana ayat-ayat Allah bekerja dan respon dengan tepat, sahabat semuanya. Respon dengan tepat. Bagaimana cara tepatnya? Al-Hudan War-Rahman ada di Al-Quran. Baca, dialah obat yang sebaik-sebaiknya yang Allah turunkan kepada kita. Sahabat semuanya, terima kasih banyak untuk silaturahim kita pada pagi hari ini. Kita tutup sesi ini ya, dan kita berdoa supaya Allah ridho. Tadi waktu mulai lupa berdoa. Nah, waktu selesai jangan lupa berdoa, sahabat semuanya ya. Ingatkan saya kalau mau mulai untuk berdoa, sahabat. Tadi lupa. Baik, sahabat semuanya, mari kita berdoa untuk bisa bersama-sama mendapatkan keberkahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat semuanya, mohon maaf lahir batin apabila kata-katanya terlalu keras atau terlalu cepat disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kalau terlalu keras tolong diambil esensinya, jangan kemasannya. Ya, kadang-kadang karena terlalu semangat dan terlalu khawatir gitu, saya akhirnya penekanannya terlalu berlebihan. Ya, tetapi tujuannya adalah baik supaya bisa dipahami, karena kepengennya itu adalah berita-berita ini sudah sampai. Maka kalau tidak sampai kepada sahabat, akan menjadi dosa saya yang tidak bisa menjalankan amanah. Jadi inginnya kekhawatiran ini supaya bisa dicerna bersama-sama. Jangan cuma kami saja yang merasa khawatir, kami saja yang melihat adanya bahaya-bahaya dan juga adanya peluang-peluang untuk kenikmatan. Sebaiknya kita semua juga melihat adanya bahaya dan juga peluang-peluang yang ada, dan juga ceritakan kepada yang tidak hadir. Ya, supaya ini mengalir semuanya, ya, menjadi keberkahan. Ingat sahabat semuanya, salah satu tanda-tandanya kiamat, Al-Quran itu akan ditarik. Ya, tidak ada lagi orang yang paham. Jadi mari kita buatlah semua orang sebanyak mungkin paham Quran. Ya, supaya apa? Kelangsungan hidup kita masih terjaga, insya Allah. Kita butuh waktu untuk masih banyak bertobat, sahabat semuanya. Sahabat semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya sehat. Kenapa? Ya, semoga semuanya sehat, sahabat semuanya. Amin. Dan Allah ridho dengan silaturahim kita. Allah izinkan kemudian berhasil. Mari kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron, jazakallah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.